Dua orang pemuda terekam CCTV melakukan pencurian motor di kawasan perumahan di Kabupaten Tangerang di siang hari. Warga menyebut dalam 2 pekan, 2 motor warga raib dicuri diduga dilakukan pelaku yang sama. Dua pemuda ini tertangkap kamera melakukan aksi pencurian motor terparkir di depan rumah warga di kawasan perumahan Bukit Gadung, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku nekat beraksi di siang hari usai memantau situasi. Dalam aksinya, pelaku sempat terlihat ragu, namun dalam sekejap berhasil menggasak motor korban. Warga menyebut aksi pencurian motor terjadi saat kondisi lingkungan perumahan tengah sepi. Dalam 2 pekan terakhir, 2 motor warga raib dicuri, diduga dilakukan 2 pelaku yang sama. Motor di luar rumah. Pak, sering nggak Pak sini kehilangan Pak? Di sini 2 minggu ini 2 motor Mas. 2 motor. Hari kemarin waktu habis Jumatan. Korban telah melaporkan kasus pencurian motor ini ke Polsek Balaraja. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas setelah dianiaya suaminya hingga mengalami luka bakar di Bogor, Jawa Barat. Korban pisah ranjang dengan pelaku menuntut cerai karena suami sering berbuat kasar. Korban tewas alami luka bakar 80%. Luil dan Jejedi mengalami luka bakar setelah keduanya bertengkar di rumah kerabatnya Lebak Pasar Nambu, Kelapa Nunggal, Bogor. Luil merupakan istri Jejedi yang sudah pisah ranjang selama 1 tahun. Luil kemudian tinggal di rumah kakaknya. Menurut sejumlah saksi, kejadian pagi hari tiba-tiba warga melihat kobaran api di dapur setelah sebelumnya mendengar suara keributan Luil dan Jejedi. Warga datang namun 2 korban telah mengalami luka bakar. Luil tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya keluarga Luil tak menyangka Jejedi akan melakukan pembakaran. Kobaran apinya di sini sampai ke atas, ini juga. Tadinya kompor juga rusak, sempat piring-piring juga pada hitam udah dibuangin. Menurut keluarga, setelah pisah ranjang, Luil menginginkan bercerai sementara Jejedi menginginkan rujuk. Selama berumah tangga, Jejedi dikenal sering melakukan kekerasan sehingga Luil memilih untuk bercerai. Udah pisah udah setahunan. Memang dia setiap kesini itu cuma buat ngancem-ngancem doang. Kalau kesini cuma sebentar ngancem seperti itu. Aku mau bakar rumah kamu nih, gitu-gitu. Karena dia memang jahat banget dari awal itu, dia banyak ngancam. Udah gitu dia rumah udah sering dihancur-hancurin sama dia isi-isinya. Polisi telah melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Tidak mau pisah dengan saudara L. Karena sebelumnya sekitar 6 bulan atau setahun yang kemarin, saudara L dan saudara J ini sudah pisah ranjang. Dan saudara J ini tidak ingin pisah dengan istrinya. Korban tewas akibat luka bakar 80%, sementara Jejedi masih harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta akibat luka bakar yang dialami dan belum bisa menjalani pemeriksaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Frustasi ditinggal pergi istri dan anaknya, seorang pria nekat menjadi pecandu narkoba. Pelaku ditangkap di rumahnya saat asik mengisap sabu. Miftahul Amal, 32 tahun, warga desa Kemu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, tak berkutik disergap petugas saat tengah asik mengkonsumsi sabu di rumahnya. Pelaku yang kesehariannya bekerja sebagai petani jagung nekat mengkonsumsi sabu di sembarang tempat karena frustasi ditinggal istri dan anaknya 2 bulan lalu. Pelaku mengaku jadi pecandu setelah diajak adiknya yang juga seorang pemakai narkoba. Sabu dibelinya melalui perantara warga sekitar seharga Rp300.000. Sudah lama gitu pakai sabu? Baru sebulan. Baru sebulan? Kamu makainya di mana tuh biasanya? Di rumah. Sama siapa? Kadang sama kawan. Sama keluarga kamu juga? Hah? Tidak, Kak Yo. Adik. Adik?
Polisi menyebut penangkapan pelaku berawal dari laporan warga yang kerap melihat pelaku bertransaksi dan menggunakan sabu di sembarang tempat. Dari penyelidikan, pelaku dibekuk bersama sejumlah barang bukti 7 paket sabu. Polisi juga memastikan pelaku bukan pemakai, melainkan merupakan bandar di sekitar lokasi. Menurut keterangan tersangka melakukan jual beli narkoba itu frustasi karena ditinggal oleh istrinya. Itu sudah berapa lama dia melakukan pengedaran narkoba? Untuk pengedaran narkoba lebih kurang sekitar 1 bulan. Pelaku bakal terjerat pasal tentang narkotika dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan melaporkan. Sesosok jasad pria ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar rumahnya di Lamongan, Jawa Timur. Korban yang diduga sudah meninggal sejak beberapa hari ditemukan kerabatnya dalam kondisi membusuk. Warga Turi, Lamongan, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan jasad S 47 tahun di kamar di rumahnya. Korban pertama kali ditemukan saudaranya saat mengirim makanan. Dari kamar korban tercium aroma tak sedap. Korban ditemukan terbujur kaku di tempat tidurnya dan tertutup sarung. Kepolisian yang mendapat laporan segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Sebelum tewas, hampir sepekan pintu rumah korban tertutup. Memang korban sudah meninggal lebih dari 1 minggu, 10 harian. Berapa hari? 10 harian. 10 harian. Dengan kondisi yang sendirian atau gimana Pak? Di rumah sendiri, dengan riwayat kurang sehat rohaninya. Keluarga tidak menginginkan jasad korban diotopsi dan langsung dimakamkan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Pemirsa, gara-gara nasi, seorang pria di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan tewas dibunuh temannya. Pelaku marah menduga nasi di dalam periuk dihabiskan oleh korban. Korban pun tewas saat berjalan kaki meminta pertolongan warga karena luka senjata tajam. Sabarto tewas dengan sejumlah luka akibat senjata tajam setelah berkelahi dengan Deka temannya di perkebunan karet, Lunggayan, Lubuk Batang, Ogan Komering Ulu. Sabarto dan Deka merupakan buruh penyadap karet yang tinggal di pondok tengah hutan perkebunan bersama seorang lainnya. Hasil pemeriksaan polisi pada saksi, korban dan pelaku berkelahi tengah malam saat Deka mencari nasi dalam periuk. Pemilik kebun selama ini menyediakan bahan makanan, sementara para penyadap karet memasak sendiri. Deka diduga marah saat lapar tengah malam, sementara nasi sudah dimakan oleh korban. Mungkin diperkirakan pelaku sakit hati, karena mereka bersama-sama waktu itu ke pondok, di pondok tersebut. Pelaku ini langsung ke belakang, melihat ke belakang, ternyata dilihat sana nasi sudah nggak ada. Lantas pelaku kembali lagi ke depan ke pondok, bertanya kepada korban, apakah kalian sudah makan? Dijawab korban sudah. Ya, mendengar begitu mungkin pelaku ini sakit hati karena di belakang tadi melihat nasi sudah nggak ada lagi. Kejadian berawal saat Deka malam hari menanyakan nasi pada Sabarto dan Thomas, sesama pekerja penyadap karet di pondok perkebunan yang selama ini ditempati bertiga. Sabarto dan Thomas mengaku sudah makan, sementara Deka belum makan. Tengah malam saat Thomas tertidur, Deka dan Sabarto terlibat pertengkaran hingga berkelahi. Deka yang menggunakan senjata tajam jengkel menduga Sabarto telah menghabiskan nasi. Deka kemudian melukai korban dengan senjata tajam. Deka kabur sementara Sabarto membangunkan Thomas untuk meminta pertolongan warga. Karena kondisi gelap pada malam hari, Thomas tak mengetahui Sabarto mengalami luka. Untuk mencapai rumah terdekat, keduanya harus berjalan kaki selama 15 menit. Namun Sabarto terjatuh dan tewas saat berjalan, dan Thomas baru mengetahui temannya mengalami sejumlah luka. Polisi kini memburu Deka yang kabur usai melakukan penganiayaan. Sedangkan jenazah Sabarto telah dimakamkan keluarga di Lampung. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Bidori Agustino, iNews melaporkan.
Seorang pria tewas di tangan calon mertua di Langkat, Sumatera Utara. Pelaku kesal lantaran korban tidak mengakui telah menghamili anaknya. Barang bukti 9 senjata tajam jenis kujang dan pakaian korban disita kepolisian Polres Langkat, Sumatera Utara pada kasus tewasnya seorang pria oleh calon mertua. Peristiwa berawal saat korban R mendatangi rumah kekasihnya T di Paya Blibis, kawasan Wambu. Ayah T meminta korban untuk bertanggung jawab atas kehamilan putrinya hingga terjadi cekcok. Kesal dengan ulah korban yang menolak keinginan sang calon mertua, pelaku menyerang korban dengan senjata tajam hingga tewas di depan rumah. Yaitu mengatakan, anakku telah kau hamili dan kau harus bertanggung jawab. Lalu korban Riko Kampati menjawab, bukan aku yang menghamilinya dan aku tidak mau tanggung jawab. Meski terancam 15 tahun penjara, pelaku meminta maaf kepada keluarga korban. Korban dimakamkan di pemakaman umum Stabat. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra melaporkan. Terjerat utang 5 juta rupiah, seorang suami tega menjual istrinya pada pria pelanggan prostitusi. Korban ditawarkan dengan tarif 1,5 juta rupiah sekali kencan. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap.